Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juria dengan NPM 18160072 dari kelas PGSD 5B STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi saya, yaitu di SDN 2 Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Observasi yang saya lakukan adalah pada kelas rendah, yaitu kelas 2 SD. Observasi ini dilakukan dengan narasumber dengan guru yang bernama Ibu Siti Aziz SPD dan siswa yang bernama Anindya Putri Dinova. Observasi yang saya lakukan adalah pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 10.00 sampai dengan selesai. Poin yang pertama yaitu ada pertanyaan wawancara saya dengan guru. Tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar di SDN 2 Negara Batin adalah guru menyiapkan RPP, silabus, dan guru menyiapkan kelas. Kegiatan belajar daring, guru menyiapkan tahap belajar sebelum memulai pembelajaran. Guru mengirim pesan video kepada murid. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di SDN 2 Negara Batin yaitu ketika berbunyi bel untuk memasuki kelas, siswa berbaris di depan kelas. Pada saat guru dan siswa sudah ada di dalam ruang kelas, untuk memulai pembelajaran terlebih dahulu, peserta didik memulai membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas dan memberikan salam kepada guru. Dan kemudian guru mengabsen siswa, menanyakan kabar siswa, dan mempersilakan siswa membuka buku, tema, alat tulis ke atas mejanya masing-masing. Setelah adanya pandemi COVID ini, kegiatan belajar mengajar berlangsung di rumah masing-masing peserta didik. Sebelum belajar berdoa terlebih dahulu, guru melakukan absen pretest. Guru memberikan pertanyaan sebelum mengajar, evaluasi atau penilaian melalui aplikasi grup WhatsApp yang tersedia. Kemudian ada media yang dipakai oleh guru ketika mengajar. Media yang dipakai oleh guru saat pembelajaran berlangsung di sekolah yaitu media buku, video, media gambar. Guru membawa alat peraga yaitu gambar hewan atau buah-buahan. Pada saat daring, media yang digunakan hampir sama. Bedanya media yang digunakan pada saat daring, guru hanya menggunakan media buku dan gambar. Pada media gambar, guru membuat video tentang penjelasan gambar yang ditunjukkan di video guru tersebut. Kemudian ada teknik atau evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SDN 2 Negara Batin. Pada saat pembelajaran berlangsung di sekolah, biasanya guru menggunakan teknik tanya jawab secara langsung maupun melalui teks tertulis dan teknik praktek. Namun dalam masa pandemi ini, guru lebih sering menggunakan teknik tertulis maupun dalam bentuk video melalui penugasan, penilaian, dan dapat diambil dari tugas-tugas siswa yang telah dikumpul melalui grup WhatsApp. Kemudian, supaya siswa lebih cepat memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut, siswa lebih cepat memahami materi saat pembelajaran di sekolah SDN 2 Negara Batin, guru hendaknya memberikan teori langsung, dipraktekkan, memakai alat peraga. Namun pada saat pandemi, guru hanya menjelaskan materi-materi melalui video, memberikan tugas tertulis, dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp tersebut. Kemudian, guru mengalami kesulitan saat mengajar daring ini. Yang tadinya sebelum pandemi guru bisa memberikan teori praktek secara langsung dan guru lebih mudah dan menjelaskan materi
dan guru bisa mengetahui apakah murid sudah paham atau tidaknya dengan apa yang disampaikan oleh guru. Pada saat pembelajaran berlangsung, setelah pandemi, guru sulit untuk mengetahui apakah murid sudah paham materi yang disampaikan oleh guru atau tidaknya. Dan keterbatasan ruang dalam mengajar yang hanya melalui grup WhatsApp saja, dan susahnya sinyal saat siswa akan membuka video yang ditugaskan oleh guru. Dan pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan RPP, karena dalam mengajar harus sesuai dengan RPP dan silabus, dan guru menggunakan buku panduan guru. Kemudian ada kendala yang dihadapi saat pembelajaran daring berlangsung. Kendala pada saat daring kurangnya pemahaman beberapa siswa dan beberapa siswa ada yang tidak mengumpulkan tugas. Dan juga beberapa siswa ada yang tidak mempunyai gadget. Dan kemudian metode untuk mengatasi kendala-kendala pembelajaran. Saat pandemi ini, metode yang sering digunakan saat daring adalah metode ceramah dan tanya jawab di dalam grup kelas. Namun, dapat melakukan variasi dalam belajar dengan melakukan permainan sambil belajar di dalam kelas jika pembelajaran dilakukan secara bertatap muka. Kemudian, poin selanjutnya ada pertanyaan wawancara dengan peserta didik. Kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai yaitu saat sebelum pembelajaran berlangsung, siswa berbaris di depan kelas dengan menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh ketua kelas dan bersalaman kepada guru secara bergantian saat memasuki ruang kelas. Saat di dalam kelas, siswa berdoa dan mengucapkan salam kepada guru. Setelah itu, guru mengabsen siswa satu persatu. Setelah pandemi, siswa berdoa secara mandiri di rumah, dan absen berfoto siswa siap belajar dikirim melalui grup WhatsApp. Kemudian, yang dilakukan kegiatan yang dilakukan saat belajar daring. Kegiatan sedang belajar, murid membuka grup WhatsApp yang didampingi oleh orang tua murid dan memperhatikan penjelasan materi melalui video yang dikirim di grup. Setelah murid menyimak lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Media apa saja yang digunakan guru saat pembelajaran berlangsung? Saat pelajaran berlangsung, guru hanya menggunakan media buku tema dan media visual, gambar ataupun video yang telah dikirim oleh guru melalui grup WhatsApp. Bagaimana perasaan ketika belajar daring? Perasaan siswa saat belajar daring, siswa merasa jenuh dan sulit untuk menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa merasa senang saat diberikan tugas menyimak video animasi dan situs link yang dikirim oleh guru melalui grup WhatsApp. Siswa merasa senang saat siswa menyimak apa yang diberikan oleh guru, video animasi yang diberikan oleh guru di grup WhatsApp tersebut. Tugas yang diberikan oleh guru. Siswa diberikan tugas menyimak video yang diberikan oleh guru di grup WhatsApp. Lalu siswa diberikan tugas tertulis dan lisan. Tugas tertulis tersebut dikumpulkan di grup WhatsApp kelas. Kemudian siswa membuat video bernyanyi dan siswa video call dengan guru, lalu guru memberikan metode tanya jawab dengan video call tersebut. Kemudian ada analisis dan pembahasan. Tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menyiapkan RPP dan bahan ajar sudah cukup baik.
Hal ini sudah sesuai dengan komponen pembelajaran yang seharusnya menggunakan RPP tahap perencanaan pembelajaran. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh guru dengan membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan alat peraga yang digunakan, dan absensi siswa sudah cukup sesuai dengan RPP tersebut. Ini sesuai dengan komponen pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu tahap perencanaan dengan membuat perangkat pembelajaran. Setiap guru wajib membuat RPP dalam tahap perencanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran, merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran seperti peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Menurut saya, pada tahap kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik, di mana murid dianjurkan berbaris di depan kelas dan menyanyikan lagu nasional dan bersalaman kepada guru sebelum memasuki ruang kelas. Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai, mengecek kehadiran siswa, dan menyampaikan tema yang dipelajari oleh peserta didik. Serta pada saat pandemi COVID-19 ini, kegiatan awal pembelajaran yaitu guru mengirim pesan lewat WhatsApp grup, memberi perhatian kepada peserta didik, yaitu disuruh sarapan terlebih dahulu sebelum belajar, berdoa, serta menyiapkan peralatan belajar. Kegiatan awal adalah upaya guru untuk menciptakan suasana pembelajaran secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, pada kegiatan awal ini, guru harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan peserta didik, serta menunjukkan kepedulian yang besar terhadap peserta didik, dan memberikan penugasan yang sesuai dengan kemampuan anak usia rendah. Sesekali dengan melakukan belajar sambil bermain, supaya siswa tidak jenuh dan siswa bisa lebih semangat dan aktif dalam belajar, dan siswa ikut terlibat dalam pembelajaran, siswa bisa merespon pembelajaran dengan baik. Hal ini berkaitan dengan teori behavioristik. Teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah mengubah tingkah laku siswa dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tugas guru adalah mengontrol stimulus dan lingkungan belajar. Perubahan mendekati tujuan yang diinginkan, dan belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Adapun kendala yang ada dalam proses pembelajaran adalah susahnya sinyal dalam proses pembelajaran, dan ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone guna terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien, dan siswa mudah bosan dalam proses pembelajaran daring dikarenakan kurangnya fasilitas di rumah. Misalnya siswa tidak bertemu dengan teman-teman, hanya terpaku pada HP dalam proses pembelajaran, dan beberapa siswa tidak mempunyai HP. Susahnya sinyal saat pelaksanaan pembelajaran. Solusinya, sebaiknya guru sesekali melakukan metode pembelajaran tatap muka, face-to-face learning, dengan tujuan untuk memperluas wawasan kependidikan dan menstimulasi kreativitas dalam belajar dan mengajar di rumah. Sebaiknya wali kelas secara bergantian, misalnya satu kelas berisi 20 siswa dibuat menjadi 6 kelompok. Jadi satu hari 3 orang murid bertemu dengan guru.
guna seimbangnya pengetahuan siswa dan guru lebih mudah dalam mengetahui siswa tersebut. Apakah sudah dan siswa dan guru lebih mudah mengetahui apakah siswa sudah paham atau belumnya dalam siswa sebelumnya, dan siswa bisa dapat mendapatkan perhatian lebih dari guru. Dan saran bagi saya yaitu, dari hasil observasi yang telah saya lakukan, saya ingin memberikan beberapa saran kepada SDN 2 Negara Batin. Sebaiknya guru lebih kreatif dan menyediakan media, misalnya pada pembelajaran matematika, sebaiknya guru menyediakan alat peraga pada saat pembelajaran berlangsung, supaya siswa lebih semangat dalam belajar dan lebih mudah memahami. Karena rata-rata murid lebih bosan saat pembelajaran berhitung, dan jika guru menyediakan alat peraga, maka murid akan lebih semangat dan lebih aktif dan ikut terlibat dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Dan juga perlu untuk guru melakukan belajar sambil bermain, memberikan pembelajaran baik di sekolah maupun daring. Dan di saat daring ini sebaiknya guru lebih memperhatikan siswa melalui tugas-tugas individu dan melakukan metode tanya jawab kepada siswa melalui video call guna mengetahui apakah siswa tersebut telah mencapai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.